Selamat sore, salam Genta. Mau tahu kita lagi ada di mana? Kita sedang berada di warung kopi pinggir kali. Nah, kalinya di situ, kita di pinggirnya. Di sini letak-letak pesawahan kita. Sebetulnya nih kalau nggak ada kabut itu adalah gunung, pemandangan viewnya gunung. Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas untuk persiapan kedatangan salah satu profesor pertanian. Dia mau berbagi ilmu untuk memberikan edukasi cara menanam padi yang benar hingga untuk 3 kali panen dengan volume yang sama. Karena yang normal panen pertama penuh, panen kedua berkurang, ketiga lebih berkurang lagi. Nah, ini ada teknologinya. Kita harus kerjasama dengan seluruh pihak, ya, bukan hanya dengan gubernur. Semua aparatur negara harus mengawal kegiatan-kegiatan untuk ketahanan pangan nasional dan juga untuk program makan bergizi gratis di Indonesia yang tadinya sehari cuma sekali, sekarang sudah meningkat sehari 2 kali. Berarti kita harus kuat di dalam penanaman dan persiapan raw material lainnya, antara lain ya telurnya, susunya, lauk-lauk yang lainnya harus dipersiapkan beserta sayur-sayurnya. Yang udah tentu adalah padi makanan utama kita. Oke, sebentar kita gabung bersama-sama. Saya baru datang nih, teman-teman kita dari Genta Pangan Pusat sudah hadir di sini. Ada Pak Bendara Umumnya dan Pak Sekjennya, Wabendum, ada Direktur IT-nya. Kita diskusi sama-sama ya. Oke, ciao. Siapa kita? Halo, salam Genta. Para sahabat Genta yang tercinta, kami dari Genta Pangan Pusat. Saya dari Kurniadi, Pak Christopher Hambali sebagai Bendara Umum dan Pak Sekjen, Pak Charis sedang berada di suatu daerah namanya kopi pinggir kali. Enak banget kopinya. Kita mau ngerumpi nih, pada mau ngerumpi diskusi tentang persiapan kita untuk kedatangan tamu seorang profesor dari suatu negara yang sangat expert di bidang menanam padi dengan teknologinya mereka. 3 kali panen itu volumenya sama. Nah, kita di sini juga khususnya Pak Charis yang sangat pengalaman di bidang tanam padi. Kita minta suatu masukan-masukan kiranya bagaimana yang bisa kerjasama dengan Pak Profesor itu yang membawa teknologi dari negaranya. Monggo, Pak Sekjen, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Saudara-saudara tani semuanya, alhamdulillah nih Genta Pangan ini berduyun-duyun ini dari beberapa negara ini ingin menularkan ilmu budidaya, khususnya tanaman padi. Jadi akhirnya kami pengurus tetapi oke deh, menerima kehadiran mereka untuk menularkan ilmu yang mereka sudah terapkan di negaranya. Ya. Nah, ini kemudian dari kita itu tidak serta-merta kemudian akan kita terapkan di semuanya, tetapi paling tidak
kita belajar. Khususnya nanti teman-teman pengurus genta di daerah bisa belajar. Karena apa? Tuntutan sekarang akibat dari gangguan budidaya yang menyebabkan ada ancaman kita kekurangan pangan, kita sepakat bahwa produktivitas pertanian kita khususnya tanaman pangan kan harus meningkat. Tidak lain dan tidak lebih, kita sudah diajarkan untuk melakukan kegiatan intensifikasi. Kita harus menggunakan benih yang bagus, syukur-syukur ada benih yang produktifnya bagus, umurnya pendek, kemudian kita juga membutuhkan pupuk dan obat tanaman. Nah, tetapi itu kan semua input, agro inputnya. Nah, bagaimana secara komprehensif sebagai satu kesatuan budidaya dengan situasi dan kondisi pertanian kita, lahannya yang begitu, kondisi alamnya yang sedang begini. Nah, mereka mencoba menerapkan, memberikan percontohan kepada kita, dan tugas kita nanti itu adalah mempelajari. Kalau cocok, ya mari bisa kita terapkan. Paling tidak, tuntutan intensifikasi kan selalu menuntut untuk kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Hari ini kita sudah mengenal benih unggul, baik hibrida, non-hibrida, kemudian pupuk. Teknologi pembuatan pupuk bukan lagi tradisional, kemudian cara mekanis, kemudian kimia, tetapi sekarang sudah pakai teknologi nano. Gitu. Nah, ini semua nanti akan kita kemas sehingga apa? Saudara-saudara kita, petani anggota genta, itu bisa menghasilkan produktivitas yang seperti kita harapkan. Yang kita harapkan kan 8 ton. Kan gitu. Dan itu adalah berkesinambungan. Tanah semakin baik, hasil semakin tinggi, kemudian susut panen, kemudian rendemen juga semakin kecil. Saya kira ini langkah yang baik, Pak Jerry, Pak Kiki. Terus nanti kita kemarin saya dengar juga kemarin sudah ke Vietnam ya untuk kegiatan ininya proses tes millingnya. Ini kita kedatangan dari tamu dari luar akan di pola budidayanya. Nah, nanti mungkin ada lagi yang sudah menerapkan smart farmingnya, sehingga kita tidak perlu repot-repot membuat aplikasinya, mungkin kita tinggal menerapkan baik pakai drone-nya, kemudian pokoknya jadi tuntutan sekarang bahwa budidaya itu adalah sudah terukur. Nah, ini bisa kita terapkan. Ya, saya kira itu. Saya menyikapi agar dalam edukasi menanam padi yang akan diselenggarakan selama 1 bulan ya Pak ya, dari suatu negara ini, makanya akan kita fokuskan untuk mengundang para milenial. Gunanya juga untuk mencetak petani-petani milenial, sehingga kedepannya industri agro bisnis ini akan lebih baik. Karena selain edukasi menanam padi, profesor tersebut juga akan mengedukasi cara mempelajari kontur tanah. Kontur tanahnya itu cocoknya untuk nanam padi jenis apa, atau sayuran seperti apa, atau buah-buahan seperti apa, itu akan diberikan edukasinya. Kemudian mungkin kedepannya juga nanti kita akan mendatangkan beberapa ahli juga, nggak mesti dari luar negeri kok. Kita percaya bahwa profesor-profesor yang di lokal juga lebih tajam. Kita juga akan coba kedepannya nanti dalam waktu yang dekat kita minta suatu pakar untuk peternakan, Pak. Peternakan khusus ayam petelur, ayam potong, sapi perah, sapi potong, dan seterusnya. Guna yaitu untuk mencukupi kebutuhan program pemerintah dalam program yang disebut makan bergizi gratis.
kemarin-kemarin kita taunya program makan bergizi gratis itu sehari cuman sekali. Ternyata sudah ada update lagi langsung dari kita dengar dari Pak Hashim, adik kandung Bapak Presiden Prabowo, yang mengatakan harus 2 kali. Kemungkinan analisa kita di situ yang sekali yang sekolah pagi, sekali lagi yang sekolah siang, masuk sore. Sehingga para siswa atau student-student yang mendapatkan program tersebut, mereka lebih mudah mencerna pelajaran-pelajaran mereka di kelas, lebih bersemangat dalam berprestasi di sekolah mereka masing-masing. Di dalam program ini juga akan ada bantuan juga ya Pak ya, kalau nggak salah, yaitu mau bikin training center atau BLK. Balai pelatihan. Iya, balai pelatihan. Berikut juga dengan laboratorium ya Pak ya. Laboratorium itu sekali lagi untuk bikin kajian analisa counter tanah dan jenis pupuk yang mana yang cocok, sehingga semuanya bisa dimasukin data, diprogramkan secara standar. Umpamanya ya, beras jenis A, jenis B, jenis pupuknya cocoknya ini. Karena ada teknologi-teknologi pertanian khusus untuk menanam padi ini, ada yang di sawah biasa, ada yang di lahan yang agak kering, yang kurang airnya kurang, bahkan ada yang di atas air. Payo juga sekarang. Ya, di air payo khususnya. Nah, di sini kembali lagi jika ada anak-anak muda kita yang berminat untuk belajar pertanian dengan teknologi tingkat tinggi, telepon kita, cari Gentapangan ya. Mungkin ada, kita akan terapkan ke seluruh anggota Gentapangan, khususnya anak-anaknya. Semua gratis, belajarnya gratis, tidak ada Tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran ya Pak, jadi free. Ayo, kapan lagi mau belajar bertani? Bisnis pertanian sangat potensi, dan itu bukan selain bisnis, tapi secara pribadi kita masing-masing akan mendapatkan ilmu tersendiri, pengalaman tersendiri di bidang pertanian. Ayo sama-sama kita bergabung, kita perkuatkan pertanian kita untuk menuju swasembada pangan. Mungkin kita akan sekali lagi ke Pak Bendahara kita nih, Pak Christopher, untuk menjelaskan sumber-sumber dana yang akan masuk untuk mensupport kegiatan program Gentapangan ini. Apakah kita disupport pemerintah, Pak Kiki? Kita tidak disupport oleh pemerintah, tapi kita bergerak secara mandiri, di mana kita mendapat dukungan dana ya kan dari pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama dengan kita, dengan UN ya dong, obor asalnya obor, One Belt One Road ya, One Belt One Road ya, dan ILDC ya, ALDC dan Joglo Semar. Ya. Joglo Semar yang akan mendanai kita, ya kan? Ya. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali bahwa kita ini akan mengambil alih teknologi, ya kan? Alih teknologi, copy paste. Ya. Yang bagus kita ambil, yang jelek tentu kita buang. Ya. Ini ya kita harapkan para generasi muda kita mau bergabung dengan kita agar menjadi negara kita ini kuat pangan dan sandangnya. Negara yang kuat kan adalah negara yang sandang pangannya kuat. Betul. Begitu aja menurut saya. Sekali lagi, dalam edukasi tersebut nggak ada dipungut biaya apapun. Tidak ada dipungut biaya, semuanya free, gratis. Itu akan dimulai di mana Pak? Kira-kira? Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur Pak ya? Provinsi Jawa Timur. Berarti kita fokuskan ke para pemuda di Jawa Timur,
silakan menghubungi Genta Pangan terdekat karena di semua kabupaten sudah ada Pak ya. Sudah ada. Genta Pangan silakan dihubungi, daftarkan dirinya daripada liburan kemana-mana atau malam minggu atau spend weekend yang nggak jelas. Ayo Mendingan belajar bertani. ayo belajar bertani. Karena tuntutan sekarang itu hasil pertanian yang menjadi produk pangan Ya, itu tidak perlu tidak hanya sekedar cukup kemudian dimakan kenyang, tetapi harus bergizi sekarang. Apalagi ada lagi perlindungan keamanan pangan. ya. Jadi bagaimana memproduksi pangan yang cukup, yang bergizi, tetapi kemudian juga tidak menjadi racun atau menjadi sumber penyakit. Ya. Nah ini kan anak muda ini kan gampang mikirnya ini, kan gitu. Apalagi perlu sentuhan-sentuhan teknologi. Pokoknya dibikin bertani itu lebih menyenangkan lah bagi anak muda lah. Oh, Kan gitu. Ini kan betul juga. gara-gara bertani pakai seakan-akan konsepnya adalah tradisional, konvensional, seakan petani capek, kemudian Udah pacul. keringetan, kotor kan. Nah Iya. sekarang alat banyak. Nyemprot sekarang sudah bisa pakai drone. Drone. Tinggal begini kan. Nah, traktor juga Iya. sebentar lagi pasti sudah otonom kan, dikendalikan juga dari luar kan gitu. Lebih modern ya Pak. Lebih modern lagi. Nah, ini kesempatan anak muda Iya. untuk menciptakan mesin-mesin mengimplementasikan teknologi informasi atau otomatisasi kepada mesin-mesin pertanian kita. Ya. Ya udah, ayo kita rebutan berkarya. Ya. untuk bangsa. Jadi kasarnya agar para pemuda itu berkarya lah di desanya masing-masing. Iya, betul. Iya kan? Ya. Membangun desanya. Bisa itu dalam pertanian, Ternakan, peternakan, perkebunan, Iya. ya. di marketingnya, di pengemasannya, waduh. Betul. Dan manajemennya yang penting Pak ya. Menjadi raja di daerahnya sendiri Iya. gitu, bro. Jadi Kan itu sekarang dicari nih Iya. anak muda yang bisa menjadi farm manager. oke. Sawah 30 hektar, 40 hektar, ada dong satu anak muda yang bisa Menjadi manajer pengelola. mengelola ini kan. Pengelola ini ya. Nah ini kan luar biasa sebetulnya. Jadi kita mudah-mudahan kedepannya nggak perlu ada lagi urbanisasi Pak ya. Ya, iya. Nah, sekarang saja kan lapangan pekerjaan di perkotaan semakin menurun. Iya. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Udahlah, enak hidup di Desa. Iya, malah kalau ada yang bilang enakan di desa kerjanya udah nggak kena macet, udaranya segar, uangnya lebih gede daripada iya karena ibu pengeluarannya kota. lebih kecil. Kita Oh. mungkin kalau di ibu kota kan pendapatannya mungkin Iya. lebih gede. Biaya Tapi kan hidup ya, Pak. biaya hidup kan lebih. Iya. Udah memang mari pemuda kota pun sekarang kalau perlu kita ke daerah-daerah, turun kampung. Itu bikin pemuda Genta Pangan. Iya. Iya, pemuda ya tani milenial lah. Tani milenial. Jadi untuk kedepannya dengan adanya petani-petani milenial dan manajemen semuanya dari milenial, peternaknya juga begitu, lebih enak, lebih cepat. Saya yakin. Karena apa? Kedepannya kita ini Genta Pangan programnya cuman ngasih makan berikut lauknya. Piring nasi bisa tahunya. Iya, cuman itu aja. Ya semua nih untuk menjalani program makan bergizi gratis. Ngasih makan berikut lauknya dan ada susunya. Mungkin ada jus dari buah-buahan. Ya, bahan bakunya. Bahan bakunya, betul. Bahan bakunya itu yang penting pupuknya kalau bisa kita prioritaskan yang organik ya Pak. Sehingga untuk dikonsumsi. Organik modern loh ya. Ya, organik yang modern. Jadi sudah apa namanya bukan kualitasnya tapi dayanya itu ya kayak urea lah. Jadi ketika dikonsumsi oleh siapapun aman ya Pak ya. Begitu juga nanti ada peningkatan gizi khusus ibu-ibu hamil, formulanya akan berbeda. Jadi memang pemerintah itu mengkonsepkan dari dalam janin sudah dibentuk nih gizinya supaya bagus Agar melahirkan anak-anak Iya. yang berkualitas lah ya. IQ-nya Kasarnya tinggi-tinggi. gitu. Betul. IQ-nya sudah di atas 120. Iya, berkualitas. Iya. Saya baru tahu tuh kalau ternyata makan bergizi dapatnya tuh ke standar IQ. Iya.
Ya, yang penting seperti itu. Ya kan standar itu. Ya. Jadi kita berharap ini dalam berapa puluh tahun ke depan akan tercipta manusia-manusia Indonesia yang sudah berkualitas, yang tidak berpenyakitan yang seperti saat-saat ini. Saat ini apa generasi kita kebanyakan apa penyakitnya, stroke, asam lambung, asam urat dan lain-lain. Kolesterol tinggi itu diakibatkan karena pola makan. Dan mungkin ya bagaimana ya, kalau namanya asam urat atau apa kan gitu ya, dari pola makan yang salah. Dan dari jenis makanannya, dari pakai pupuk apa segala macam itu Jelas. iya sangat terkait dengan apa yang masuk kita ke dalam konsumsikan ke dalam tubuh kita. Makanya kedepannya kita berharap Genta Pangan ini mitranya petani, mitranya milenial, mitranya ibu-ibu yang sedang hamil, dan Genta Pangan siap akan mengedukasi. Apapun ada pertanyaan-pertanyaan, kita semua di sini tim ahlinya lengkap. Kalau menurut Pak Charis, khusus bagaimana kita untuk menarik supaya milenial itu benar-benar tertarik? Para kaula muda Kira-kira lah gimana, Pak? tertarik dengan pertanian. Kan sebetulnya kalau saya sebenarnya lebih sederhana. Kegiatan pertanian ini adalah kegiatan ekonomi. Ya. Kan gitu. Selama ini satu kegiatan yang ekonomis dan mereka cocok, saya kira akan pilih ini. Kalau hari ini kan pertanian ini kan pilihan, seakan-akan pilihan terakhir. Kalau pilihan ini terlewati ya udahlah ada. Tapi ke depan, di mana tuntutan zaman tadi bahwa produk pertanian itu harus cukup berkualitas, kan gitu, atau mempunyai nilai gizi, kemudian dibikin atau dibuat atau teknik budidayanya juga harus terstandar, kan gitu. Nah, otomatis pasti ke depan penghargaan kepada pelaku ini akan lebih tinggi. Contoh hari ini saja, yang produk yang paling dasar aja beras. Gabah kita itu sekarang sudah dihargai oleh pemerintah, itu ditetapkan minimal harganya 6.000. Ini sebetulnya sudah menarik sekali. Sudah tinggi ya daripada sebelumnya ya. Apalagi kemudian rice mill ini adalah pihak-pihak yang pro terhadap pelaku budidaya. Nah, itu lebih aman lagi, nyaman lagi kita. Ini untuk produk yang sifatnya massal. Nah, kalau kaum milenial misalnya mau bikin semangka yang model kotak, mau semangka tanpa biji, mau bikin produk kentang yang begini, itu sudah tinggal maunya mereka aja gitu. Dan harganya juga pasti lebih menarik. Ini kan hanya gara-gara petani kita secara sistem harus sudah semakin modern, tetapi mohon maaf pelakunya kan masih yang pelaku petani sejak tahun 70-an. Kan gitu nih, ya kan, yang seharusnya sudah harus di overhandle sama yang generasi lebih muda. Baik. Saya kira kita salah satu yang kita perlu didorong adalah bahwa kegiatan pertanian ini adalah kegiatan yang menarik. Positif. Jadi kalau kasarnya kayak genta hadir itu untuk kita semua. Iya, jadi bertani itu harus mudah, murah, menyenangkan dan menghasilkan, itu yang penting. Iya. Kan gitu. Apalagi ini program pemerintah sekarang kan dukung nih sektor pertanian. Apalagi ini kita di Indonesia kan, tanah di mana aja tokat kayu jadi tanaman, kan gitu. Nah, itu yang harus Kita kembalikan kejayaan pangan kita. Iya, untuk anak-anak kita lah. Iya, betul. Karena katanya pangan sekarang sudah masuk ke pertahanan. Pangan bisa memicu konflik perang, kan gitu. Ya kan, udah ini barang strategis ini. Barang strategis pasti akan ekonomi. Mungkin kedepannya seperti ini, Pak. Kita melihat yang saat ini
Pak Prabowo dalam menjalankan satu edukasi di Unhan itu kan gratis tanpa biaya apapun. Tempatnya bagus, bersih, standar internasional lah. Nah, di dalam hal ini kita berharap dengan Pak Prabowo yang insya Allah akan menjadi pimpinan kami atau menjadi presiden dalam 5 tahun ke depan untuk menyediakan lahan atau menciptakan semacam SMK khusus pertanian, perkebunan, perikanan, ya. Kalau bisa itu semuanya diadakan secara gratis, Pak. Kita bisa kerjasama Genta Pangan bersama pemerintah ke depan untuk dalam hal edukasi tersebut. Genta Pangan siap mengadakan alat-alat labornya kurang lebih. Pemerintah cukup membangun sekolahnya dengan berikut dengan lahannya. Mungkin nanti Genta Pangan juga akan membackup kegiatan pertukaran siswa. Kedepannya siswa Indonesia khusus SMK pertanian pergi demo belajar kerjasama ke negara-negara pertanian yang industri yang pertaniannya maju ya Pak. Vietnam, Thailand dan lain-lain. Itu sebetulnya gini ya. Iya. Kita ini menaruh harapan besar Ya. pada Pak Prabowo. Ya. Karena kita kan ngikutin nih, beliau itu kan sudah dari tahun 90-an nih. Aktif di TNI, ya kan? Iya. Sayangnya beliau itu keduluan masuk tentara kan. Kalau enggak ini beliau ini petani itu. Ya gitu. Iya. Nah, kita berharapannya dan saya yakin salah satu program strategis beliau ini pasti di bidang pangan. Sebetulnya program makan siang gratis ini adalah stimulan untuk Tanam pangan. ketahanan pangan. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, ini nggak ada cerita lagi bahwa Indonesia itu di periode yang sekarang kan gitu. Itu pertanian harus bangkit. Itu nggak ada cerita. Beliau itu sudah berusaha mulai dari ya kan kita lihat sudah berapa terus-terusan. Nah, beliau akan lebih konsen lagi. Jadi Iya. kita wajib hukumnya adalah support kebijakan beliau. Pokoknya nggak ada cerita bahwa pertanian kita harus bangkit, Ya. petaninya itu harus lebih sejahtera daripada yang sekarang. Ketersediaan pangan itu cukup dan terjangkau, Iya. kan gitu. Terjangkau baik harga, baik keberadaannya, kan gitu. Sehingga 5 tahun ke depan ini tidak ada lagi bangsa Indonesia yang menjerit karena makan. Iya. Setuju. Ya kan? Kedepannya itu harapan kita semua. Harapan kita, apalagi ada orang yang tidak makan kan gitu. Wah, ini kebanggaan. Nah, kenapa produksinya bagus, petaninya juga sejahtera? Kita mungkin harus sepakat ini, kegapangan semua Iya. pengurusnya itu harus Iya. menyukseskan. Ya, pada prinsipnya begitu bahwa Genta Pangan dalam jangka waktu yang cukup panjang ini tetap akan fokus di industri pertanian, di industri makanan bergizi gratis dengan menggunakan teknologi yang terupdate. Mau 5 tahun ke depan ada teknologi apa, Genta Pangan akan ada menggunakan teknologi tersebut. Sekali lagi kami bermohon kepada Bapak Prabowo, semoga cita-cita Bapak dengan melalui program ketahanan pangan ini, kami dari Genta Pangan siap mendampingi menjadi mitra pemerintah, Pak, untuk menciptakan sekolah-sekolah SMK yang gratis nanti ke depannya dan terakreditasi, sehingga kalau perlu SMK dari negara luar itu belajarnya di sini, di Indonesia ini, karena lahan kita cukup, pengetahuan kita juga lebih baik, sehingga kedepannya
Indonesia akan menjadi berdaulat di atas pangannya sendiri. Seperti itu ya Pak. Dan ikut berpartisipasi, ikut memenuhi kebutuhan pangan dunia. Itu yang penting. Amin ya Robil Alamin. Ya, saya sangat setuju. Kita belajar dari pandemi COVID kemarin Pak ya. Ya. Kita semua tidak ada yang menyangka adanya pandemi ini sedahsyat itu. Kekurangan pangan semuanya. Gagal panen semuanya. Kita berharap makanan dari mana? Dari situ kita belajar bahwa nanti ke depannya dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa mesti ada lumbung pangan sendiri. Ya deposit kita akan ciptakan deposito beras. Itu yang penting. Itulah yang namanya lumbung pangan harus kuat dulu di tiap-tiap daerah sehingga tidak kesulitan kita. Ketika pangan kita berlebih, kita bisa ekspor ya Pak. Terus Itu akan menjadi devisa negara lagi. Kurang lebih seperti itu. Kami dari Genta Pangan ini sekali lagi selalu fokus di dalam industri pertanian dan makan bergizi gratis. Ada tambah-tambahan lagi, monggo. Cukup ya. Hari ini kita cukup dulu obrolan Genta Pangan, obrolan santai Genta Pangan pengurus pusat. Nah, udah mulai agak dingin, nyamuk udah mulai banyak. Oke, sekali lagi tetap semangat. Salam Genta Pangan. Siapa kita?